Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita bersekutu bersama Tuhan. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, kami rindu untuk dituntun dan diarahkan dengan kebenaran firman-Mu. Perkenankan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat melakukan setiap firman. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini, Galatia pasal 4 ayat 13 hingga ayat 14. Galatia pasal 4 ayat 13 hingga ayat 14, firman Tuhan berkata, "Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malah sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri." Renungan kita hari ini bertemakan komitmen memberitakan Injil pada bagiannya yang kelima. Tubuh manusia yang ragawi ini ternyata sangat rentan dengan berbagai penyakit. Atau dengan kata lain, tubuh manusia tidaklah kebal dengan penyakit. Itulah sebabnya manusia dapat saja meninggal oleh karena penyakit yang diderita. Untuk menghadapi kerawanan tubuh manusia dari serangan berbagai penyakit dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh secara fisik dan spiritualitas. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam memberitakan Injil mengalami tantangan tersendiri dari serangan penyakit yang menghinggapi tubuh jasmaninya. Dalam teks memang tidak dijelaskan jenis penyakit apa yang menghinggapi tubuh Rasul Paulus. Penyakit tersebut tidaklah menghalangi Rasul Paulus untuk terus memberitakan Injil. Yang menariknya lagi, ternyata jemaat juga sudah tahu bahwa Rasul Paulus mengalami sakit. Jemaat justru merespon yang sangat positif keadaan Rasul Paulus dengan menyambutnya sama seperti menyambut Kristus Yesus. Ibu, bapak, saudara, apa yang kita bisa petik dari komitmen Rasul Paulus untuk terus memberitakan Injil walau secara fisik dia terindikasi sakit? Pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus memberitakan Injil tidak didasari harus sehat fisik dulu lalu memberitakan Injil. Maksud saya, poin ini harus juga sadar bahwa kesehatan fisik sangat menopang dalam memberitakan Injil. Dia mendasari pemberitaan Injil justru atas derita fisik yang dialami Yesus Kristus sampai kematiannya di atas kayu salib. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, komitmen memberitakan Injil ternyata adanya sinergitas yang terpola antara kuasa Roh Kudus yang memampukan dan mendorong untuk terus memberitakan Injil dalam segala keadaan di satu pihak, dan sinergitas satu jemaat yang lain yang menopang dengan sungguh-sungguh pemberitaan Injil. Itulah pihak lain. Ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, respon jemaat Tuhan memandang wibawa rasuli atau wibawa pemberita Injil untuk dihormati, dihargai, dan ditopang dalam doa agar hanya nama Tuhan yang dipuji dan disembah. Bapak Ibu saudara-saudara, NKB 195 sangat menopang tema kita, kendati hidupku tentram.
Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku, jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Teruslah dengan segala keadaan yang sangat terbatas, bahkan bila mana fisik kita sedang berada pada keadaan sakit. Yakinlah Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi kita untuk tetap memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Tolong kami untuk terus berkomitmen memberitakan Injil, walau fisik kami dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.